Melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah Yowen menyerap kristal vigor semut merah yang didapatkannya, Yowen terus saja berkeliling di dalam dungeon sembari mengerinding monster-monster di dalam dungeon. Ketika Yowen memegang ponsel dan asik dengan mengerinding, dia tiba-tiba merasakan seseorang mendekatinya. Dia menoleh dan melihat seorang gadis tinggi berjalan mendekat. "Itu, jangan bilang kalau Fang Ruoxi sedang mencariku?" Yowen memandang gadis yang berjalan lurus ke arahnya. Yowen pun buru-buru untuk bergegas menyimpan ponselnya. Karena dia tidak ingin siapapun melihat apa yang ada di dalam ponselnya. Kalau tidak, itu bisa mengundang masalah besar baginya. Fang Ruoxi berbicara kepada Yowen. "Yowen, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan tim saya untuk tes tempur di akhir ujian kelulusan." Ruoxi datang ke hadapan Yowen dan mengucapkan kata-kata yang mengejutkan kepadanya. Ujian tes tempur adalah ujian di mana itu salah satu syarat untuk memasuki perguruan tinggi di era dimensional ini. Tetapi karena tes pertempuran itu berbahaya, tidak semua kandidat perlu berpartisipasi. Hal itu sepenuhnya bersifat sukarela, tetapi untuk mendaftar ke beberapa sekolah khusus, hasil dari tes tempur diperlukan untuk tujuan standar penilaian. Dalam 10 tahun terakhir, semakin banyak sekolah terkenal menggunakan hasil tes tempur sebagai salah satu standar rekrutmen siswa. Tentu saja, untuk mendapatkan pekerjaan yang melibatkan zona dimensi, hasil tes tempur adalah prasyarat yang sangat prioritas. "Mengapa Anda merekrut saya?" Yowen bertanya pada Fang Ruoxi dengan penuh minat. "Saya ingin melakukan yang terbaik untuk mendapatkan skor tinggi pada tes pertarungan. Jadi saya membutuhkan rekan setim yang kuat. Dan Anda memiliki kekuatan itu," kata Fang Ruoxi dengan tenang. Di dalam hati Yowen agak terkejut karena Fang Ruoxi menganggap penilaiannya terhadap dirinya sangat tinggi. "Apakah kamu juga mengajak Jing An bergabung di tim ini juga?" Sambil menyerengutkan wajah, Fang Ruoxi menghela nafas. "Tidak. Saya hanya menawarkan ini pertama kali kepadamu, karena saya tidak akrab dengan Jing An. Selain itu Jing An juga tidak akan berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi ini." "Apa maksudmu?" Yowen sedikit bingung. "Apa kamu tidak tahu?" Fang Ruoxi berkata, "Meskipun saya tidak tahu tentang Jing An, saya yakin dia telah melampaui tahap mortal. Untuk mencapai tahap seperti itu di usianya sekarang, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Dan dengan kekuatannya itu, dia sama sekali tidak perlu mengikuti tes pertempuran. Jadi, apa jawabanmu?" "Karena kamu bersedia bekerja sama denganku, saya tentu tidak keberatan bergabung denganmu," kata Yowen sambil mengangkat bahunya. "Maka itu kesepakatan. Saya juga sudah menemukan 2 rekan tim lainnya. Mulai hari ini, kita berempat akan berlatih bersama selama kelas kultivasi di sore hari. Kita perlu memastikan bahwa kita memiliki kerjasama tim dan strategi selama ujian tempur." Fang Ruoxi melihat jam tangannya dan berbalik untuk berkata kepada Yowen, "Ayo. Kelas budidaya kultivasi akan segera dimulai." Ketika Li Zi dan Tian Xiangdong melihat Fang Ruoxi kembali bersama Yowen, mereka cukup terkejut. Mereka tahu bahwa dia telah pergi untuk mencari rekan tim keempat mereka. Tetapi tidak menyadari siapa yang ada dalam pikirannya sekarang. Setelah menyadari bahwa itu adalah Yowen, mereka merasa bingung. Mereka semua tahu tentang penurunan kekuatan Yowen selama sebulan terakhir. Kurangnya latihan selama beberapa bulan terakhir sangat memperlambat perkembangan seseorang. Mempertimbangkan bagaimana Yowen selama ini tidak berlatih selama lebih dari sebulan,
dan hanya dia cuma benar-benar asik bermain game selama ini. Ruoshi, jangan bilang kalau rekan setim keempat adalah Yowen. Apakah ini bercanda? Tian Xiangdong menggosok hidungnya dan berkata dengan cara yang kurang mengenakan. Saya tidak bercanda. Yowen akan menjadi rekan tim keempat kita, kata Fang Guoxi dengan serius. Tian Xiangdong memandang Fang Guoxi dan kemudian menoleh ke Yowen. Dan berkata, Ruoshi, kita semua tahu betapa berbakat dan kuatnya Yowen, tapi dia belum berlatih selama lebih dari sebulan ini. Bahkan jika dia memulai kembali pelatihannya sekarang, akan sulit baginya untuk memulihkan standar kekuatan sebelumnya. Tujuan kita adalah menjadi yang pertama dalam ujian pertempuran di Guild City. Sejujurnya saya tidak berpikir kalau Yowen adalah kandidat terbaik kita, bukan? Mengapa kita tidak mengajak Zheng Yi? Saya memiliki hubungan baik dengan Zheng Yi. Jika kamu merasa tidak nyaman mengajaknya, aku yang berbicara dan mengundangnya di tim kita. Bagaimana menurutmu, Ruoshi? Kata-kata Tian Xiangdong jelas ditujukan pada Yowen, tetapi Yowen tidak marah. Ujian tempur perguruan berpengaruh besar untuk masa depan seseorang. Siapapun akan berharap untuk mendapatkan nilai yang terbaik, karena hasil tersebut menentukan apakah seseorang dapat memasuki sekolah yang mempunyai reputasi yang bagus, dan mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus, atau bahkan memiliki kesempatan untuk memasuki golongan masyarakat kelas atas. Semua hal tersebut ditentukan oleh hasil dan nilai ujian pertempuran. Oleh karena itu, Yowen dapat sepenuhnya memahami alasan Tian Xiangdong mengatakan perkataan seperti itu. Setelah Tian Xiangdong selesai berbicara, dia berhenti melihat Fang Guoxi dan menatap Yowen. Fang Guoxi memandang Yowen dan berkata, Zheng Yi mungkin luar biasa juga, tapi menurut saya Yowen adalah kandidat yang terbaik. Li Si berpikir lalu berkata, kami tahu bahwa kamu memperhatikan bakat Yowen, Ruoshi. Menurutku juga memanglah bakat Yowen luar biasa, tetapi hasil tes pertempuran sangat penting bagi kita semua. Kami harus memperlakukan ujian ini dengan sangat serius. Baiklah kalau begitu mari kita lakukan. Jika Yowen tidak keberatan, kita dapat melakukan tes sederhana untuk mengetahui apakah Yowen masih sehebat dulu. Setelah hasil tes keluar, akan terlihat jelas apakah Yowen cocok dengan tim kita. Li Si benar. Saya setuju, kata Tian Xiangdong segera. Tes macam apa? Fang Guoxi bertanya. Ini adalah tes sederhana. Saya yang paling lemah di antara kita bertiga. Biarkan Yowen melawan saya dalam ujian 1 lawan 1. Selama dia dapat mengalahkan saya, dia secara otomatis akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim kita. Anda tidak akan menyebutnya ini penindasan kan, kata Tian Xiangdong. Fang Guoxi tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menatap Yowen. Tidak masalah. Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, pertarungan sebenarnya memiliki risiko. Akan sangat mengerikan jika ada yang terluka, kata Yowen. Tian Xiangdong tertawa menanggapi kata-kata Yowen. Saya tahu Anda telah berkultivasi meditasi pertapa. Konstitusi dan kekuatan Anda harusnya luar biasa, tetapi kecepatan Anda pasti kurang. Saya tidak akan memanfaatkan kelemahan tersebut. Mengapa kita tidak menentukan pemenang melalui kompetisi kekuatan? Fang Guoxi tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia mendengar Tian Xiangdong. Tian Xiangdong mengolah seni petir dan itu juga seni energi primordial yang mengeluarkan semburan kekuatan yang sangat besar. Tian Xiangdong juga menggabungkan seni petir dengan keterampilan energi primordial. Tinju pencahayaan dan tinju petir Tian Xiangdong baru mencapai peringkat 1.
Namun, di antara siswa SMA biasa, kemungkinan mereka bersentuhan dengan keterampilan energi primordial sangat rendah. Sangat jarang untuk memahami satu keterampilan energi primordial, terutama yang cocok dengan seni energi primordial mereka. Fang Ruoxi tidak tahu banyak tentang Yo Wen, tetapi dari cara dia mengolah seni energi primordial seperti meditasi pertapa, tanpa pernah membeli kristal energi primordial tambahan, kemungkinan besar keluarganya tidaklah kaya. Jika dia bahkan tidak mampu membeli kristal energi primordial, bagaimana dia bisa memiliki uang untuk membeli kristal keterampilan energi primordial yang begitu mahal? Bibir Fang Ruoxi menyeringit, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berpikir dalam hati, mari kita lihat bagaimana Yo Wen akan menangani ini. Yo Wen memandang Tian Xiangdong dan bertanya, bagaimana kita bersaing dalam kekuatan? Mari bertukar pukulan. Siapapun yang mundur akan kalah. Bagaimana menurutmu? Tian Xiangdong berkata dengan mata menyipit. Tidak, saya pikir lebih baik kita menggunakan alat pengukur kekuatan sekolah, kata Yo Wen setelah berpikir. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan melukaimu? Tian Xiangdong berkata sambil mengerutkan bibir. Yo Wen tersenyum tanpa sepatah kata pun dan berpikir dalam hatinya. Dia takut membunuh Tian Xiangdong dengan satu pukulan. Oleh karena itu, jika Yo Wen menggunakan Vigor Divine Fist, dia takut satu pukulan akan melenyapkan lengan Tian Xiangdong dan juga tubuhnya. Baiklah. Karena Anda takut, mari gunakan alat pengukur kekuatan, kata Tian Xiangdong. Sins berpindah pada ruang pengukur kekuatan. Di saat Guru Qiubai juga kebetulan berada di sebelah ruangan tersebut, dia mendengar seseorang mendorong pintu menuju ruangan pengujian. Siapa yang akan menguji pengukuran kekuatan? Guru Qiubai melihat di balik ruangan tersebut. Dia menemukan bahwa itu adalah Fang Ruoxi, Tian Xiangdong, Li Xi, dan Yo Wen. Dia sedikit agak terkejut tentang hal tersebut. Keempat siswa ini pada dasarnya dapat dianggap sebagai elit teratas dari kelas kelulusan sekolah menengah atas. Terlepas dari kesedihan Guru Qiubai tentang Yo Wen yang dianggap kemampuannya sudah berkurang, 3 dari yang lainnya adalah yang terbaik. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Apa mungkinkah keempat murid ini membentuk tim untuk berpartisipasi dalam tes pertempuran? Tapi dengan keadaan Yo Wen saat ini, bagaimana Fang Ruoxi dan yang lainnya bersedia membentuk tim dengannya? Hati Guru Qiubai bertanya-tanya, saat dia terus saja melihat pada ruangan pengujian. Siapa yang duluan? Kamu atau aku, kata Yo Wen. Tiba-tiba Xiangdong berjalan ke alat pengukur kekuatan dan berbalik untuk melihat Yo Wen. Baiklah. Peraturannya, setiap orang mendapat 3 percobaan. Nilai yang tertinggi akan dihitung. Saya akan melakukan pertama, kata Tian Xiangdong sambil berjalan di depan alat pengukur kekuatan. Tian Xiangdong menarik napas dalam-dalam saat dia mengedarkan seni petirnya dan mengumpulkan kekuatannya. Lalu mengarahkan tinjunya ke papan tekanan pada alat pengukur kekuatan. Ketika Tian Xiangdong melakukan pukulan, serangkaian angka menyala di layar satu demi satu. Itu hanya berhenti ketika mencapai angka 7. Untuk siswa sekolah menengah rata-rata, nilai kekuatan 7 sudah dianggap berada di atas dari rekan-rekan seusianya. Kekuatan Tian Xiangdong sedikit mengejutkan Yo Wen. Giliranmu, Tian Xiangdong mengambil langkah ke samping dan berkata pada Yo Wen. Yo Wen berdiri di depan alat pengukur kekuatan, saat ketiga orang tersebut fokus memandang Yo Wen. Mereka semua penasaran ingin tahu seberapa kekuatan dari mantan jenius nomor 1 sekolah.
Guru Kyubei yang mengintip di sebelah ruangan pengukuran juga merasa penasaran terhadap Zoen. Setelah menghabiskan waktu 1 bulan dengan hal sia-sia, saya ingin tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki Yowen. Yowen berdiri di depan papan kekuatan, dia bersiap-siap untuk memberikan pukulan ke depan. Setelah melihat Yowen melesatkan tinjunya ke papan pengukuran, Fang Guoxi dan yang lainnya menyadari bahwa kekuatan tekanan dan ledakan yang dihasilkan oleh pukulan Zoen sangatlah kuat. Terdengar suara pukulan sangat keras. Mereka melihat tinju Yowen bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah tangan Yowen tidak pernah bergerak. Kedelapan mata mereka dengan cepat melihat ke layar. Mereka ingin tahu hasil pukulan Yowen. Ketika mereka semua melihat nomor di layar, mata mereka langsung melebar. Mereka melihat satu demi satu nomor menyala, dan segera angka 10 menyala. Pukulan Yowen telah memberikan 10 poin kekuatan. 10. Ini 10. Bagaimana ini mungkin? Sontak Guru Kyubei sangat terkejut melihat dari samping ruangan. Guru Kyubei telah mengajar selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah melihat tentang seorang siswa sekolah menengah memberikan pukulan dengan nilai kekuatan 10, tanpa menggunakan keterampilan energi primordial, itu sangat menakutkan. Bahkan jika siswa biasa memiliki kekuatan kristal untuk digunakan, itu sangat sulit untuk menyerapnya di atas nilai 7 pada level mereka selama masih berada di sekolah menengah atas. Sebelum berevolusi ke tahap legendaris, sangat sulit bagi manusia pada umumnya untuk memiliki kekuatan mencapai nilai 10. Kebanyakan manusia berada di nilai kekuatan 7-8 pada tahap mortal. Tapi Yowen jelas masih dalam tahap mortal, namun, dia bisa memberikan kekuatan senilai 10 hanya dengan kekuatan biasa saja. Ini dianggap sangat langka bahkan di seluruh liga. Mungkin tidak berlebihan untuk menyebutnya satu dari sejuta orang yang jenius. Pemikiran mantan kepala sekolah memang tepat. Saya telah salah mengira Zoen. Mendapatkan 10 pada nilai kekuatan di tahap mortal bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh siapapun di Guild City. Bahkan di antara semua siswa sekolah menengah di bumi, dia akan tetap menjadi kelas teratas. Anak ini sangat hebat. Pasti sulit baginya. Semakin Guru Kyubei memikirkannya, semakin dia menyukai Yowen. Dia merasa bahwa Yowen tidak hanya sangat berbakat. Tidak mungkin mendapatkan nilai 10 tanpa menggunakan keterampilan energi primordial. Jangan bilang orang ini bersembunyi di rumah setiap hari dan mengasah kekuatannya. Tian Xiangdong tidak bisa memungkirinya, dia sedikit tercengang. Untuk mendapatkan nilai 10 pada aspek kekuatan pada tahap mortal terlalu mengejutkan. Sangat jarang kota kecil seperti Guild City menghasilkan orang seperti itu. Li Si dan Fang Guoxi memandang Yowen dengan tatapan sedikit aneh. Meskipun Fang Guoxi tidak pernah percaya Yowen adalah seseorang yang dianggap menurun dalam kekuatannya, tapi nyatanya dia mungkin telah berlatih keras secara pribadi. Dia tidak pernah mengharapkannya untuk mencapai kemajuan seperti itu. Untuk dapat nilai 10 pada tingkatan kekuatan, kamu benar-benar memenuhi reputasi Anda sebagai jenius nomor 1 di sekolah menengah. Namun, jika Anda yakin telah mengalahkan saya, Anda salah, kata Tian Xiangdong sambil menatap Yowen. Setelah melihat hasil Yowen, Tian Xiangdong sudah bersedia untuk membiarkannya bergabung dengan tim mereka. Sekian cerita ini, lanjut di video selanjutnya.